Halo guys, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di halaman, Yuan King berdiri di depan Xiaoyan dengan air mata di wajahnya dan membungkuk padanya. Warna hormat di matanya bahkan lebih mengejutkan. Apakah pemuda berpakaian hitam ini juga dari Yu Xianzong, tempat Yuan King berada? Di belakang Yuan King, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat dua orang di depannya. Terutama ketika dia melihat Xiaoyan, hatinya berangsur-angsur menjadi terkejut. Mereka pikir Kaisar Petarung Bintang 5 itu seharusnya seorang lelaki tua yang terlihat mirip dengan Wang Xiang. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu adalah seorang pemuda seperti itu. Ditambah dengan sikap hormat Yuan King terhadap Xiaoyan saat ini, itu membuat persamaan itu secara keliru berpikir bahwa pemuda berjubah hitam di depannya adalah orang dari Yu Xianzong. Hehehe, saudara Yuan King, mengapa kamu harus melakukan ini? Jangan hancurkan hidupku dengan melakukan itu. Melihat Yuan King di depannya datang dengan hadiah sebesar itu, Xiaoyan tercengang. Kemudian dia bergegas maju dan membantunya berdiri sendiri. Tuan Xiaoyan bercanda, Anda menyelamatkan hidup saya yang lama di awal. Jika bukan karena Anda, saya khawatir tulang belulang saya yang lama akan mati di wilayah selatan. Bagaimana saya bisa memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda di sini hari ini? Sambil terkejut dengan kekuatan Xiaoyan, Yuan King dengan hormat memeluk Xiaoyan. Kemudian persamaan di belakangnya menghampiri Yuan King dan bertanya kepadanya dengan suara rendah. Saudara Yuan King, apakah dia juga salah satu dari kalian di Yu Xianzong? Tidak, Tuan Xiaoyan bukan dari Yu Xianzong. Yuan King menggelengkan kepalanya dan menyangkal tebakan mereka berdua. Dua orang itu mengernyit, tidak peduli apakah dia orang Yu Xianzong atau bukan. Xiaoyan benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Benar-benar dapat membuat orang merasa sangat terkejut. Tetapi Tuan Xiaoyan adalah dermawan penyelamat hidupku. Sekarang aku dapat berkultivasi seperti sekarang ini berkat Tuan Xiaoyan. Yuan King sekali lagi memeluk Xiaoyan dan menundukkan tangannya. Arti hormat dalam kata-kata itu mengejutkannya. Apakah Anda ingat aku pernah mengatakan kepada Anda bahwa aku datang ke wilayah barat untuk menemukan seseorang? Apakah dia pria yang kau bicarakan? Xiaoyan mengangkat alisnya dan berkata dengan heran. Sejak awal Yuan King sudah memberitahunya bahwa alasan mengapa dia datang ke wilayah barat adalah untuk mencari seseorang. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah berada di wilayah barat yang terpencil. Semua pihak telah mencari orang itu untuk menemukan orang itu. Tetapi dia belum mengungkapkan nama orang itu kepadanya. Namun yang tidak dia duga adalah bahwa orang yang bisa membuat seorang Kaisar Petarung Bintang 4 begitu mengejarnya adalah seorang pemuda berjubah hitam. Hehehe, karena kita semua adalah orang-orang kita sendiri, sebaiknya kita duduk dan berbicara terlebih dahulu. Meskipun mereka terkejut dengan asal-usul Xiaoyan di depannya, karena pihak lain adalah Kaisar Petarung Bintang 5 dan baru saja bertemu Yuan King, dari sudut pandang ini jika orang-orang muda di depannya bisa tinggal, mereka tidak akan takut pada keluarga Wang dalam 3 hari. Seorang Kaisar Petarung Bintang 5, ditambah Kaisar Petarung Bintang 4 dan Kaisar Petarung Bintang 3. Hanya dalam hal jumlah Kaisar Petarung yang kuat, keluarga Fang lebih banyak satu daripada keluarga Wang. Dengan cara ini, gagasan keluarga Wang untuk mencaplok keluarga Fang lainnya pasti akan gagal. Memikirkan hal ini, mereka merasakan ledakan kejutan di hatinya. Pada saat yang sama ketika menghadapi Xiaoyan, senyum di wajah mereka lebih cemerlang. Bahkan ketika mereka berbicara, mereka harus menurunkan nada bicaranya. Kemudian di bawah bimbingan bersamaan, beberapa orang memasuki aula. Ketiga orang itu duduk secara acak. Segera seorang pembantu rumah tangga menyajikan teh untuk ketiga orang itu. Xiaoyan tidak menyadari hal ini. Dia berbicara dan tertawa dengan Yuan King dan berbicara tentang situasi mereka dalam beberapa tahun terakhir. Bersamaan atau tetua itu menatap kedua orang di depan mereka dengan pandangan mendesak. Dia hanya berharap kedua orang itu dapat berbicara lebih lama. Yang terbaik adalah menjaga Xiaoyan. Ini adalah bantuan besar bagi keluarga Fang mereka. Namun saat mereka berbicara dan tertawa, para pelayan di luar tiba-tiba masuk, mendatangi tetua dan berkata dengan hormat, "Tuan, Nona tertua telah kembali." Begitu dia mengatakan ini, Xiaoyan sedikit tertegun. Sementara tetua dan Yuan King saling memandang, dan senyum segera muncul di wajah mereka. Tetua Chang menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, "Gadis ini, di sepanjang jalan, aku khawatir kelompok cucu kura-kura raja akan membuat beberapa gerakan buruk. Tetapi untungnya, sekarang tampaknya tidak ada yang terjadi pada gadis ini." Yuan King juga tersenyum dan mengangguk. Adapun Xiaoyan setelah mendengar apa yang disebut nona besar, dia ingat bahwa dia secara tidak sengaja datang ke kota Helan. Dan keluarga Fang tempat dia berada sekarang adalah keluarga tempat Fang Ruyan berada. Kurasa aku tidak ingin membantunya sehari yang lalu. Tetapi sekarang aku muncul di keluarga pihak lain. Sungguh lucu.
Aku tidak tahu ekspresi apa yang akan ditunjukkan Fang Rongyan saat dia melihat dirinya sendiri nanti. Beberapa saat kemudian, di luar aula seorang gadis bergegas masuk. Sekilas, dia melihat tetua dan Yuan King di aula. Bahkan ketika dia masuk, dia langsung memberikan hormat. Ayah, Paman Yuan King, Rongyan kembali. Mendengar kata-kata Fang Rongyan, kedua tetua di depan mereka juga tersenyum dan mengangguk. Mata tetua itu menunjukkan tatapan penuh kasih sayang dan tersenyum. Wah, senangnya bisa kembali. Kamu tidak tahu kalau kami mengkhawatirkanmu sepanjang perjalanan. Kami takut barang-barang keluarga Wang akan menghalangimu di jalan. Tapi untungnya, kekhawatiran kami tidak perlu. Hahaha. Ayah, kekhawatiranmu tidak berlebihan. Tapi putrimu beruntung diselamatkan oleh seorang ahli. Jadi dia bisa kembali ke keluarga tanpa cedera. Kalau tidak, sekarang... Di akhir kalimat, Fang Rongyan tampak berwibawa dan menundukkan kepalanya. Tanpa diduga, keluarga Fang telah menyatukan Jin Ge dari kota Wuyao. Begitu mereka bergandengan tangan, niscaya itu akan menjadi pukulan telak bagi keluarga Fang mereka. Kemudian di hadapan mereka, Fang Rongyan menceritakan semua tentang hari sebelumnya. Apa? Jin Ge itu juga tertarik pada keluarga Wang? Begitu kedua keluarga mereka bergandengan tangan, kita sendiri tidak akan menjadi saingan. Yuan King menatap persamaan itu dengan wajah muram. Di wajah yang terakhir, ekspresinya juga sangat muram. Bahkan di satu mata, ada jejak niat membunuh. Putri kesayangan Fang Rongyan yang berani menyentuhnya tidak diragukan lagi sedang mencari kematian. Tidak peduli siapa pihak lain itu. Dia telah mencapnya sebagai manusia biasa di dalam hatinya. Kalau begitu, untuk orang dewasa, kamu tidak bisa pergi begitu saja jika seseorang menyelamatkanmu. Jika kamu bisa, sebaiknya kamu mencoba membiarkannya membantu keluarga Fang kita. Tidak peduli berapapun biayanya, kita juga harus mendapatkan bantuannya. Kemudian tetua itu memperhatikan kaisar petarung bintang 5 yang disebutkan dalam kata-kata putrinya. Karena penampilannya, Fang Rongyan dapat mengubah krisis menjadi keselamatan. Mendengar kata-kata ayahnya, Fang Rongyan menggelengkan kepalanya dengan enggan. Mengangkat matanya, menyapu kedua orang di depannya. Dan Fang Rongyan ingin berbicara. Tetapi kemudian sepasang mata indah yang cerdas tiba-tiba melihat sosok berjubah hitam duduk di sisi aula dan dihalangi oleh Yuan King. Ketika Fang Rongyan melihat separuh wajah pria berjubah hitam itu, gadis itu tertegun di tempat seperti patung. Sepasang mata yang indah menatap yang terakhir, dan tangan giok itu perlahan bergetar dan terangkat untuk menunjuk ke Xiaoyan. Hehehe, bagaimana dia? Mendengar perkataan Fang Rongyan, tetua itu langsung mengerun kening. Xiaoyan sekarang menjadi tamu yang sangat penting bagi keluarga Fang mereka. Begitu sikap Fang Rongyan membuatnya terpancing, itu akan merugikan keluarga Fang. Namun saat ayah Fang Rongyan itu bersiap untuk perintah pihak lain, Xiaoyan yang berpakaian hitam mengangkat bahu tak berdaya. Bangkit dari tempat duduknya, menatapnya dengan ekspresi polos dan berkata sambil tersenyum, Nona Fang, kita bertemu lagi. Di aula, Penatua dan Yuan King menatap Xiaoyan dengan heran. Mereka saling melirik antara Xiaoyan dan Fang Rongyan. Hati mereka langsung menjadi jernih. Pria kuat yang dimaksud Fang Rongyan adalah Xiaoyan di depan mereka. Harus dikatakan bahwa kata takdir benar-benar sulit ditebak. Suatu hari yang lalu, Xiaoyan secara tidak sengaja menyelamatkan Fang Rongyan. Tetapi dia tidak menyangka akan bertemu Yuan King keesokan harinya. Yang terpenting adalah ada hubungan yang halus antara kedua orang itu. Kenapa kamu ada di rumahku? Wajah cantik Fang Rongyan juga menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan yang secara langsung menolak undangannya sehari sebelumnya akan mengambil inisiatif untuk muncul di keluarganya keesokan harinya. Itu terlalu konyol. Ini cerita yang panjang. Xiaoyan batuk 2 kali dan Xiaoyan mengangkat bahu tanpa daya. Di satu sisi, Penatua dan Yuan King saling memandang. Keduanya tidak bisa menahan tawa. Seketika, Penatua Chang dengan cepat membungkuk kepada Xiaoyan dan berkata dengan tulus, "Berikutnya, aku mengucapkan terima kasih kepada Tuan Xiaoyan karena telah menyelamatkan gadis kecil Ruyan." Bahkan Yuan King di satu sisi melengkungkan tangannya lagi ke arah Xiaoyan. Yuan King dan Penatua adalah teman dekat, dan Fang Rongyan juga menganggapnya sebagai miliknya sendiri. Urusan keluarga Fang telah lama dianggapnya sebagai urusannya sendiri. Sejak Xiaoyan menyelamatkan Fang Rongyan, itu setara dengan kebaikan besar lainnya kepadanya. Sama-sama, perilakuku kemarin hanya santai. Selain itu, saudara Yuan King dan aku adalah kenalan lama dan teman. Kau selalu melakukan ini padaku, tetapi itu membuatku merasa sedikit terbagi. Hehehe, karena Tuan Xiaoyan berkata begitu, kami tidak sopan. Hahaha. Ayah Fang Rongyan tertawa, dan Xiaoyan tertawa keras bersama keduanya.
Segera ketiganya secara bertahap menyatukan senyum mereka, dan ekspresi di wajah mereka kembali ke warna yang serius. Penatua memandang Xiaoyan dan berkata, "Saudara Xiaoyan, 3 hari lagi akan tiba saatnya keluarga Fang dan keluarga Wang kita benar-benar hancur. Pada saat itu akan terjadi pertempuran berdarah. Wang Xiang, mantan pemimpin keluarga Wang, telah melangkah ke dalam pertarungan bintang 5 melawan Kaisar, dan kekuatannya sangat penting. Oleh karena itu, aku berharap dapat mengundang Anda untuk membantu keluarga Fang untuk melewati kesulitan ini." Begitu dia mengatakan ini, Yuan King di satu sisi juga mengangguk, menghadap Xiaoyan dan berkata, "Saudara Xiaoyan, kami tahu Anda juga seorang kaisar petarung bintang 5. Tetapi pertempuran dalam 3 hari ini luar biasa. Aku juga berharap dapat mengundang Anda untuk membantu kami. Tentu saja, aku tidak ingin Anda membunuh Wang Xiang. Selama Anda dapat membantu kami menahannya, kami akan membantu Anda ketika kami menyelesaikan sisa keluarga Wang." Ya, meskipun Jingge tidak lemah, dia sangat pengecut. Dia adalah master yang biasa makan dengan lembut dan takut dengan keras. Selama Tuan Xiaoyan membantu dan mengguncangnya kembali saat itu, kita akan menangkap keluarga Wang. Keduanya berkata serempak, dan gelar di mulut mereka segera mempersempit jarak antara Xiaoyan dan mereka. Beberapa kata jatuh, yang membuat Xiaoyan tidak punya alasan untuk menolak. Namun mereka tampaknya tidak terlalu percaya diri dengan kekuatan Xiaoyan. Mereka semua membiarkan Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menahan Wang Xiang. Tetapi mereka tidak berpikir bahwa Xiaoyan memiliki kemampuan untuk mengalahkannya. Tentu saja jika kita menempatkan 2 orang kuat pada level yang sama bersama-sama, jika mereka seusia, mungkin jarak di antara mereka tidak berbeda. Tetapi jika mereka berbeda usia, kekuatan tempur mereka juga akan berubah. Mungkin karena Wang Xiang lebih tua dari Xiaoyan. Oleh karena itu 2 orang di depannya berpikir bahwa dalam pertempuran yang sebenarnya, Wang Xiang mungkin lebih kuat dari Xiaoyan, yang membuat yang terakhir mencoba yang terbaik untuk menunda daripada mengalahkannya. Namun pria ini jelas meremehkan kekuatan Xiaoyan. Bahkan pria kuat di tengah-tengah kaisar petarung bintang 7 hampir mati di tangannya. Seberapa besar ombak yang bisa dibalikkan oleh kaisar petarung bintang 5? Dalam hal ini Xiaoyan tersenyum tanpa komitmen. Ketika Fang Ruyan melihat senyum di wajah yang terakhir, tiba-tiba ada rasa ragu di hati gadis itu. Entah mengapa dia merasa bahwa di hadapan Wang Xiang, mungkin tingkat kemenangan Xiaoyan akan lebih besar. Gadis itu juga terpana oleh ide yang tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Dia berpikir bahwa warna merah tua tidak dapat membantu muncul di wajah cantiknya. Sementara 3 orang di depan masih mengobrol dengan gembira. Dia bergegas keluar dari aula. Pada saat itu malam, bintang-bintang pada 9 hari cerah. Dan bulan perak yang cerah seperti piring perak, memancarkan cahaya terang di langit malam. Cahaya bulan menyebar seperti kepingan salju di bumi, menerangi kota di bawah seolah-olah itu adalah siang hari. Kota Helan. Di dalam keluarga Wang, Patriark Wang Xingyu dan ayahnya Wang Xiang, patriark sebelumnya berdiri di aula dewan. Pria tua berjubah emas itu menunjukkan senyum dingin di wajahnya yang gelap. Dia menantikan pertempuran yang menentukan dengan keluarga Fang dalam 3 hari. Berdasarkan pemahamannya tentang keluarga masing-masing, keluarga Fang bersumpah untuk tidak meninggalkan kota Helan. Jadi dia sudah siap untuk melancarkan pertempuran terakhir yang menentukan dengan mereka dalam 3 hari. Perang ini akan menentukan siapa yang akan mendominasi kota Helan di masa depan dan dunia siapa yang akan menjadi kota ini. Dan keluarga kerajaannya pasti akan menjadi penguasa kota. Keluarga Fang pasti akan menjadi sejarah. Ayah, menurut perhitungan waktu, orang dewasa itu harus datang pada pagi hari ketiga. Di belakang Wang Xiang, Wang Xingyu berkata dengan hormat. Meskipun Wang Xingyu sekarang adalah kepala keluarga, kekuasaan yang sebenarnya ada di tangan ayahnya, dan semua tindakan keluarga diputuskan olehnya. Baiklah, orang dewasa itu punya waktu terbatas. Sebaiknya kamu selesaikan masalah ini sesegera mungkin. Kalau terjadi apa-apa, panggil orang itu. Jingge. Wang Xiang tampak seperti telah melihat akhir dari keluarga Fang. Mendengar ucapan itu, Wang Xingyu tidak bisa menahan sedikit kerutan. Setelah sedikit ragu, dia ragu-ragu dan berkata, "Ayah, bukankah orang tua itu mengatakan bahwa dia akan membawa seorang kaisar petarung bintang 5? Jika dia melakukannya, mengapa kita ingin Jingge datang ke sini? Dia hanya akan mengambil uang. Apa yang kamu tahu?" Wang Xiang membentak dan mendengus dingin. Meskipun Jingge serakah akan uang, dia bukan orang bodoh. Selama dia melihat bahwa kita dapat mengundang orang dewasa itu dan seorang kaisar petarung bintang 5, dia akan mengetahui detail keluarga raja kita. Dengan benda ini untuk menakut-nakuti dia dan melihat trik apa yang berani dia mainkan dengan kita di masa depan. Wang Xingyu menjadi gugup dan menyadari bahwa dia tersanjung dan berulang kali berkata ya. Segera, Wang Xiang memberitahunya beberapa patah kata lagi.
Baru setelah itu dia memastikan bahwa semuanya benar. Dia berhasil dan meninggalkan aula sambil tersenyum. Setelah itu, wajah Wang Zhenyu menjadi suram. Dia memarahi abadi tua itu dalam hatinya dan kemudian meninggalkan aula.